FP1, MotoGP Austria 2023 hari ini, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kans besar Pecco Bagnaia, perkuat kans juara. Miller, fantastis, jika KTM, mendatangkan nama besar, seperti Marquez. FP1, MotoGP Austria 2023 hari ini, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Kans besar Pecco Bagnaia, perkuat kans juara. MotoGP 2023, akan memasuki seri ke-10 akhir pekan ini, tepatnya di sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, pada 18 sampai tanggal 20 Agustus tahun 2023. Mengingat trek ini, merupakan trek di mana Ducati kerap tampil dominan. Akankah Pecco Bagnaia memperkuat kansnya jadi juara? Bagnaia yang merupakan juara dunia bertahan, menjadi rider dengan hasil yang paling solid dan konsisten dalam 9 seri pertama. Ia sedang memimpin klasemen sementara dengan koleksi 214 poin, unggul 41 poin dari rider Prima Pramac Racing, Jorge Martin. Rider Italia ini meraup 4 pole, 7 podium sprint race, 3 kemenangan sprint race, 5 podium main race, dan 4 kemenangan main race. Selain Martin, ia dapat persaingan dari rider Marco Bezzecchi, Muni VR46 Racing Team. Namun, keduanya bakal harus ngotot, demi mengejar ketertinggalan. Red Bull Ring sendiri, merupakan kandang KTM, yang merupakan pabrikan asal Austria pula. Namun, sejak kembali menggelar MotoGP pada 2016, trek ini justru, menjadi daerah kekuasaan Ducati. Ketika KTM, baru menang 2 kali, Ducati sudah meraih 7 kemenangan, salah satunya lewat Bagnaia pada 2022. Musim lalu, Bagnaia bahkan tampil dominan. Start kedua, ia langsung memimpin sejak lap pertama, dan sama sekali tak terancam lawan. Ia pun menang, diikuti oleh Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, dan Jack Miller, Ducati Lenovo Team, yang kala itu finish ketiga, usai Martin terjatuh pada lap terakhir. Melihat kekuatan Ducati, yang masih oke musim ini, takkan mengherankan, jika mereka kembali menang akhir pekan nanti, terutama lewat Bagnaia. Rider berusia 26 tahun ini pun, berpotensi besar untuk memperlebar margin keunggulan poinnya, di klasemen pembalap. Meski begitu, perlu diingat KTM saat ini juga menjadi satu-satunya pabrikan, yang konsisten memberikan perlawanan, kepada Ducati sejauh ini. Miller yang kini membela tim oranye, selalu melakukan start dengan baik, sementara Brad Binder kerap membuat kejutan meski posisi startnya tak selalu ideal. Akankah Bagnaia kembali meraih kemenangan sobat? Nantikan sore ini, untuk sesi FP1 dan praktis, untuk menentukan kualifikasi esok hari ya. Miller, fantastis, jika KTM, mendatangkan nama besar, seperti Marquez. Jack Miller, merasa promosi talenta muda Pedro Acosta, dan spekulasi Marc Marquez, yang terus berlanjut, adalah pujian, atas kerja keras KTM, dalam pengembangan RC16. Pemenang balapan sejak 2020, tetapi tidak pernah lebih tinggi, dari keempat dalam klasemen konstruktor. KTM tiba-tiba muncul, sebagai penantang paling konsisten, untuk juara bertahan Ducati, sepanjang musim 2023. Skuad Matti Говен, duduk di urutan kedua, setelah Ducati, dalam klasemen konstruktor. Sementara Brad Binder, menjadi yang terbaik di luar Ducati, dengan posisi keempat di klasemen pembalap. Sementara itu, 9 putaran pembuka, Jack Miller di KTM, juga sudah menghasilkan 3 kali finish P3. Start baris depan, dan posisi ke-8 klasemen, 1 tempat lebih baik, dari musim lalu bersama Ducati. Penampilan seperti itu, tidak diragukan lagi, menarik perhatian Acosta, yang memenangkan gelar Moto3 sebagai rookie, dan kini memimpin klasemen Moto2. Sementara KTM, menekankan tidak perlu terburu-buru, bagi pebalap berusia 19 tahun itu, untuk mencapai MotoGP. Acosta memutuskan waktunya tepat, dan akan mengincar promosi pada 2024. Saya sangat senang untuk KTM, karena Acosta sudah lama berada di keluarga, dan itu membuat saya terus tertekan, Miller memberitahu Crash.net.
Bagus bagi KTM, untuk dapat mempertahankannya di atas motor, dan saya pikir itu juga, tergantung pada pekerjaan, yang telah kami lakukan tahun ini. Dalam hal menjadikannya, salah satu motor yang lebih diinginkan di grid, dan dia ingin berada di atasnya. Konyol jika berpikir dia tidak akan mendapat tawaran MotoGP lainnya. Jadi keren memiliki motor di level itu, dan bisa merekrut pria baru yang akan datang. Saya belum tahu di mana mereka menempatkannya, tapi itu bukan masalah saya. Acosta hanya perlu masuk ke sini, merasa nyaman dan melakukan apa yang dia tahu caranya, yaitu mengendarai sepeda motor dengan sangat cepat. Miller, fantastis jika KTM mendatangkan nama besar, seperti Marc Marquez. Pembalap Australia itu juga membahas rumor Marc Marquez. KTM yang terus-menerus muncul di paddock MotoGP. Itu berarti kami melakukan sesuatu yang benar, membuat motor ini cukup diinginkan oleh seseorang yang telah memenangkan 8 gelar dunia, untuk pindah. Seorang pembalap Repsol Honda sejak debutnya di kelas utama, kesuksesan luar biasa. Marquez terhenti karena cedera lengan, pada tahun 2020. Setelah memenangkan rata-rata 8 balapan, dalam satu musim, dan memenangi 6 dari 7 gelar, dalam kurun 2013 sampai 2019. Marquez hanya meraih 3 kemenangan balapan sejak itu. Dengan Marquez yakin bahwa kesengsaraan fisiknya, akhirnya ada di belakangnya. Sorotan tegas tertuju pada RCV yang gagal, yang jarang menjadi tandingan merek-merek Eropa, yang dominan musim ini. Kesengsaraan Honda, memicu desas-desus, bahwa Marquez bisa kehabisan kesabaran. Dan dengan Red Bull, sudah menjadi sponsor pribadi utama, koneksi KTM sering mendominasi berita utama musim konyol. Anda mendengar desas-desus, Jack? Bagaimana perasaan Anda, jika Marc Marquez membalap untuk KTM? Miller, saya tidak peduli, sama sekali tidak. Apakah cocok untuk KTM? Miller, tentu saja. Tetapi beberapa orang mengatakan, jika Marc tidak menang, orang akan menyalahkan KTM. Miller, ya, itulah yang dilakukan. Beberapa orang sekarang, menyalahkan motornya. Jangan salah paham, saya tahu Marc adalah pembalap yang fantastis, tapi itulah yang dilakukan orang saat ini. Rins menang dengan Honda, dia kompetitif dengan Honda, tapi orang tidak melihatnya. Dan itu belum lama ini, tabrakan Rins di Mugello, benar-benar disayangkan. Tapi itu adalah kecelakaan, yang bisa dialami oleh salah satu dari kami di mana dia kehilangan bagian depan, tidak beruntung di kerikil dan kakinya patah. Tapi jika Marc datang ke KTM, akan sangat fantastis bagi KTM, untuk menandatangani nama besar seperti itu. Dan sekali lagi, itu berarti kita melakukan sesuatu dengan benar. Membuat motor ini cukup diminati oleh seseorang yang telah meraih 8 gelar juara dunia, untuk beralih. Tapi kita harus menunggu, dan melihat Miller dan rekan setimnya Brad Binder, dikontrak oleh Red Bull KTM, hingga setidaknya akhir musim 2024, yang juga merupakan saat kontrak Honda Marquez, saat ini akan berakhir. Dengan rekan setim gas-gas, Paul Espargaro dan Augusto Fernandes, juga masuk untuk musim depan, opsi potensial KTM, untuk mengakomodasi Acosta, termasuk meminta izin untuk motor kelima, atau mengalihkan, salah satu pembalap Tech 3, untuk tugas uji coba, dan wildcard.